14 trik psikologi untuk memengaruhi orang lain. Persuasi adalah sebuah keterampilan yang sangat bermanfaat yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Faktanya, seni memengaruhi orang lain merupakan salah satu keterampilan terpenting yang bisa kamu pelajari dan kuasai. Jika kamu ingin melakukan hal-hal seperti menutup penjualan kepada calon pembeli, membujuk atasanmu agar kamu diberikan kenaikan gaji, atau membuat pasanganmu melihat sudut pandangmu, maka kamu dapat menggunakan ilmu psikologi untuk meyakinkan mereka. Memahami bagaimana cara yang benar dan kapan saat yang tepat untuk memakai trik-trik berikut ini, akan membantumu untuk memengaruhi orang lain. Nomor 1, jelaskan alasan atas permintaanmu. Pernahkah kamu diharuskan untuk mengantri di saat kamu sedang terburu-buru untuk melakukan hal yang benar-benar penting? Bahkan, saking mendesaknya, kamu mencoba untuk meminta izin kepada orang yang ada di depanmu untuk memotong antrian mereka. Memang, ketika kamu melakukan itu, kemungkinan besar mereka tidak akan memperbolehkanmu untuk berbuat demikian. Tetapi, jika kamu bisa memberikan alasan yang kuat, ketahuilah kalau kamu mungkin saja mampu mengubah pikiran mereka. Kamu bisa mengatakan hal-hal seperti, "Permisi, bolehkah saya memotong antrianmu? Barang belanjaan saya hanya sedikit dan saya sedang sangat terburu-buru." Atau, "Maaf, bolehkah saya memotong antrianmu? Waktu saya tinggal sedikit dan sebentar lagi saya akan ketinggalan pesawat." Memberikan alasan atas permintaanmu meningkatkan peluang keberhasilanmu dalam membujuk orang lain. Ingatlah bahwa semakin besar permintaanmu, maka alasan yang kamu berikan juga harus semakin kuat. Nomor 2, gunakan kata-kata yang sopan. Kata, tolong, dan terima kasih adalah kata-kata ajaib yang harus kamu ucapkan ketika kamu sedang mencoba untuk memengaruhi orang lain. Sebagai manusia, kita diajarkan serta dikondisikan untuk bereaksi dengan baik terhadap kata-kata tersebut. Kita cenderung lebih terbuka dan lebih mungkin untuk menyetujui sesuatu jika kita dimintai tolong, daripada diperintah atau disuruh-suruh. Mengatakan "tolong" sambil tersenyum merupakan cara termudah dan terefektif dalam membujuk seseorang. Maka dari itu, setiap kali kamu mencoba untuk membuat orang lain menyetujui permintaanmu, gunakanlah kata-kata yang sopan. Nomor 3, berikan pujian. Pujian bisa sangat berguna dalam persuasi karena ketika kamu memuji seseorang, mereka secara langsung akan lebih terbuka untuk mendengar apa yang ingin kamu katakan. Selain itu, saat kamu menyanjung orang lain, itu dapat mengubah prasangka buruk yang mungkin mereka miliki terhadap dirimu. Kamu hanya perlu memastikan bahwa pujianmu sangat tulus dan jujur. Tetapi, ingatlah kalau memuji orang lain dengan tidak sungguh-sungguh akan mengakibatkan dampak yang berkebalikan dari apa yang kamu harapkan. Nomor 4, berikan minuman hangat. Ketika kamu berbicara dengan individu yang ingin kamu pengaruhi, berikanlah secangkir minuman hangat seperti kopi atau teh. Penelitian menunjukkan bahwa minuman hangat yang ditaruh di tangan seseorang dapat memproyeksikan perasaan hangat dari dirimu kepada mereka dan hal ini membuat mereka merasa kalau kamu adalah seorang yang ramah serta bersahabat. Namun, ingatlah untuk berhati-hati, karena memberikan mereka minuman yang dingin bisa menimbulkan efek yang sebaliknya. Nomor 5, jadilah pendengar yang baik. Salah satu kualitas utama dari individu-individu yang sangat ahli dalam memengaruhi orang lain adalah mereka merupakan pendengar yang baik. Tetapi, mengapa mendengarkan merupakan hal yang penting dalam persuasi? Seperti yang kamu ketahui, fungsi utama persuasi adalah untuk menjual ide atau mendapatkan persetujuan atas permintaanmu. Nah, dengan mendengarkan orang lain, kamu akan lebih memahami lawan bicara yang ingin kamu coba pengaruhi. Kamu akan menemukan beberapa kekhawatiran serta keraguan yang mungkin mereka miliki terkait permintaanmu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kamu dapat mempresentasikan ide dan permintaanmu dengan cara yang lebih menarik. Ingatlah bahwa dalam seni persuasi, mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Nomor 6, bicara dengan penuh percaya diri. Berbicara dengan penuh percaya diri adalah kunci utama untuk memengaruhi orang lain. Ketika kamu mengucapkan kata-kata yang meragukan seperti, "Saya belum tahu pasti," atau "Kira-kira begitulah," itu membuatmu terlihat kurang percaya diri dan kurang yakin dengan apa yang kamu bicarakan. Pada dasarnya, semakin percaya dirinya kamu dalam bertutur kata, semakin mudah bagimu untuk mempersuasi orang lain. Nomor 7, bicara dengan cepat. Berbicara dengan lebih cepat juga dapat membantumu untuk memengaruhi orang lain.
Ketika kamu bertutur kata dengan tempo yang tergesa-gesa, mau tidak mau, lawan bicaramu harus mendengarkanmu dengan cepat agar mereka dapat meresapi dan memahami apa yang kamu ucapkan. Melakukan demikian membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membantah pernyataanmu. Saat kamu berbicara dengan cepat dan lancar, lawan bicaramu, baik secara sadar atau tidak sadar, merasa bahwa kamu sangat percaya diri dan benar-benar mengetahui apa yang kamu katakan. Oleh karena itu, mereka akan cenderung lebih mendengarkan pendapatmu dan menyetujui permintaanmu. Nomor 8. Mengulangi perkataan dan meniru tindakan lawan bicaramu. Trik psikologi lainnya yang dapat digunakan untuk memengaruhi orang lain adalah dengan sesekali mengulangi perkataan lawan bicaramu, serta meniru tindakan mereka. Ketika kamu mengulangi apa yang dikatakan seseorang kepada mereka, itu membuat mereka merasa seperti kamu benar-benar mendengarkan mereka, dan hal ini akan membuat mereka lebih terdorong untuk berbicara lebih banyak. Melakukan ini dapat membantumu menjalin ikatan yang lebih dalam dengan mereka dan pada akhirnya, mereka akan lebih terbuka terhadap permintaanmu. Bahkan, para terapis dan psikolog telah menggunakan metode ini untuk mencoba membuat pasiennya lebih rileks dalam sesi konseling. Namun, jika kamu ingin menggunakan taktik yang satu ini, ingatlah untuk tidak melakukannya secara berlebihan, karena itu malah akan membuatmu terlihat aneh atau canggung. Nomor 9. Mengangguk. Kalau kamu ingin agar orang lain merasa bahwa kamu memperhatikan dan setuju dengan pendapat mereka, maka mengangguklah. Mengangguk adalah trik psikologi lainnya yang sering digunakan orang-orang ketika mereka mencoba untuk memengaruhi lawan bicaranya. Di saat kamu sedang bercakap-cakap dengan seseorang, mengangguklah sesekali untuk mengiyakan apa yang dikatakan mereka. Dan ketika itu giliranmu untuk berbicara, akan sulit bagi lawan bicaramu untuk tidak mengangguk juga. Pada akhirnya, mereka secara tidak sadar akan menjadi lebih akomodatif dan setuju dengan apa yang kamu katakan. Nomor 10. Gunakan teknik kontras. Teknik kontras adalah strategi tawar-menawar yang sangat efektif yang biasanya digunakan dalam negosiasi. Teknik ini merupakan metode di mana kamu membuat permintaan yang jauh lebih tinggi dari apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan kemudian secara bertahap menawar kembali ke permintaanmu yang sebenarnya. Strategi ini seringkali berhasil digunakan pada orang-orang karena adanya perbedaan besar di antara permintaan pertama dan permintaan terakhir. Ketika kamu memakai taktik ini, di dalam benak orang lain, permintaanmu yang pertama terkesan lebih ideal dan menarik. Nomor 11. Tentukan timing atau pilihan waktu yang tepat. Trik psikologi lainnya yang dapat kamu gunakan untuk memengaruhi orang lain adalah dengan belajar menentukan timing atau pilihan waktu yang tepat. Jika kamu pernah mengobservasi perilaku manusia secara mendalam, kamu pasti pernah merasakan bahwa beberapa individu cenderung lebih mudah menyetujui sesuatu ketika mereka mengalami kelelahan mental. Setiap kali kamu ingin meminta seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu, awasilah mereka dengan seksama dan ajukanlah permintaan tepat setelah mereka mengerjakan tugas-tugas yang melelahkan secara mental. Memang, kamu mungkin tidak akan mendapatkan tanggapan mereka secara langsung, tetapi, setidaknya kamu bisa membuat orang tersebut mendengarkan permintaanmu. Namun, perlu diingat bahwa trik yang satu ini belum tentu 100% akan berhasil. Sukses atau tidaknya taktik ini sebenarnya tergantung pada orang yang bersangkutan, namun, tidak ada salahnya bagimu untuk mencoba. Nomor 12, gunakan argumen yang seimbang. Sementara banyak individu yang berpikir bahwa cara terbaik untuk memengaruhi orang lain agar setuju dengan sebuah ide adalah dengan fokus pada semua hal positif dan menghindari seluruh hal negatif, penelitian telah membuktikan kalau itu tidaklah benar. Perlu kamu ketahui bahwa mengungkapkan argumen yang seimbang adalah cara terbaik untuk meyakinkan seseorang. Ingatlah untuk tidak sepenuhnya fokus pada sisi positif dari gagasan yang kamu berikan dan mengabaikan sisi negatifnya. Jika kamu tidak membicarakan hal-hal negatif yang mungkin akan timbul dari ide-idemu, beberapa orang akan melihatnya sebagai sebuah tipuan. Bahkan, meskipun mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun, mereka akan merasa bahwa usulan yang kamu tawarkan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan mereka menjadi tidak mempercayainya. Ketahuilah kalau akan lebih mudah untuk memengaruhi seseorang ketika kamu menyajikan pro dan kontra dari sebuah argumen. Melakukan demikian akan membuat mereka menganggap bahwa kamu lebih dapat dipercaya, dan kemungkinan besar akan lebih terbuka terhadap apa yang kamu katakan. Ketika seseorang benar-benar mempercayaimu, mereka cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi.
Nomor 13, gunakan kongruensi untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Untuk mendapatkan respons yang diinginkan, kamu bisa membuat orang lain bertindak, bahkan sebelum mereka mengambil keputusan. Misalnya, kamu ingin menonton film di bioskop, tetapi kamu tidak ingin sendirian dan berharap agar ditemani seseorang. Lalu, kamu menelepon sahabatmu dan mengajak dirinya, namun dia tidak yakin apakah dia mau ikut atau tidak. Nah, kalau sudah berhadapan dengan situasi ini, yang harus kamu lakukan adalah mulai berangkat menuju ke bioskop dan langsung mengabarinya ke sahabatmu di saat dia sedang mengambil keputusan. Trik yang satu ini sering diterapkan oleh salesman ketika mereka menutup sebuah kesepakatan. Karena jabat tangan menandakan kesepakatan, mereka biasanya akan bersalaman denganmu di saat kamu sedang mencoba mengambil keputusan. Dengan melakukan demikian, mereka lebih mungkin untuk membuatmu menyetujui sesuatu. Nomor 14, kekuatan pengulangan. Kekuatan pengulangan sama sekali tidak boleh diremehkan atau disepelekan. Admin yakin kalau kamu pasti pernah tidak menyukai sebuah lagu ketika kamu pertama kali mendengarnya dan setelah mendengarnya berulang-ulang, kamu pada akhirnya mulai menyukainya. Hal ini bisa terjadi karena otak kita membutuhkan pola yang sama untuk membangun keakraban. Seringkali, kita lebih menyukai sebuah gagasan setelah kita berulang kali mendengarkannya. Tidak peduli ide atau argumen apapun yang ingin kamu jual kepada orang lain, kamu harus mengulangi informasi yang penting dengan cara yang berbeda selama kamu sedang berbicara. Tetapi, perlu diingat bahwa kamu sebaiknya tidak melakukan itu sebanyak lebih dari 3 kali, karena terlalu sering mengatakan hal yang sama dapat membuat orang lain menjadi kebal terhadapnya. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain agar menyetujui permintaanmu, tetapi, kamu harus tahu akan batasan yang ada. Perlu diketahui bahwa persuasi dan manipulasi bisa menjadi sangat mirip, namun, yang membedakan keduanya adalah konsep, serta intensi di baliknya. Niat baik selalu melatar belakangi persuasi, sedangkan niat buruk selalu melatar belakangi manipulasi. Seorang manipulator tidak menghormati batasan-batasan orang lain dan mereka akan melakukan apa saja untuk membuat seseorang setuju dengan mereka, bahkan jika mereka harus berdusta sekalipun. Di saat kamu mulai mengatakan kebohongan atau kebenaran yang setengah-setengah, kamu telah melewati batas dan telah memanipulasi orang lain. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan trik-trik psikologi yang sudah admin sebutkan, ingatlah itu baik-baik. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.